Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Gabus Cigayam, pembudidaya gabus yang di Ciamis, tepatnya di Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar. Saya mau mempraktekkan cara menjinakkan ikan gabus dari alam liar, hasil tangkapan dari alam liar. Cuman saya tidak mengharapkan penangkapan dari atau mempergunakan tuak, atau di sini di daerah sini sebutnya mortas, ataupun pakai setrum ya, karena bisa dapatkan dari alam liar dengan alat pancing, jaring, ataupun airnya udah surut, kali-kalinya udah surut, ataupun rawa-rawanya udah surut. Karena kalau pakai tuak, mortas, itu ada undang-undangnya, merusak lingkungan hidup ya. Nah, pertama-tama kalau misalkan Anda dapat hasil dari pancing ataupun jaring, bawa jeliken. Seperti saya udah sampaikan dulu, bawa jeliken, dihidupkan, siapkan air kolamnya, langsung kalau dapat kita masukin. Jangan terlalu lama, nanti kalau udah dapat 2 jam 3 jam masih kuat. Juga kalau misalkan hasil daripada setrum itu tidak akan baik untuk beraraknya, karena jaringannya udah ada yang putus. Nah, pertama-tama kita biarkan dulu ikan gabus itu ya kurang lebih 5 hari lah, jangan dikasih pakan apapun. Setelah itu kita berikan pelet yang agak kecil ya. Nah, seperti ini nih. Ini profit paling kecil 500. Nah, ini karena ini kandungannya protein tinggi, juga sangat menyengat atau tercium, sangat tercium sekali proteinnya ya. Nah, ini agak kurang, agak jinak ini, karena ini masih belum jinak. Setelah itu kasih di atasnya itu eceng gondok, tanaman air. Dan yang namanya makhluk hidup, apapun pemeliharaan dengan makhluk hidup, mau memelihara burung, memelihara ikan, memelihara ayam, apapun sapi, jangan terlalu mengandalkan ke kita punya pegawai, apalagi dalam ngasih urusan pakan dan mengobati. Karena kita harus bisa bersatu dengan peliharaan kita. Kalau misalkan tiap hari kita yang makan, dia pasti akan jinak sama kita. Dan kita harus teliti dan tekun dalam pemeliharaannya. Jangan sekali-kali menangkap ikan gabus di portas atau pakai tuak. Saya ingat sekali dulu waktu kecil,
kira-kira usia waktu SD 2 tahun lah, waktu SD kelas 2 lah, di daerah Cigugur, dulu masih Kabupaten Ciamis. Kebetulan bapak saya di situ sebagai menteri polisi lah. Mungkin kalau yang masih muda masih belum tahu itu menteri polisi. Udah masih usia sepuh seperti saya tahu menteri polisi. Kalau sekarang mungkin wakilnya camat ya. Itu bapak saya dulu sering mengobrak-abrik orang yang mortas. Pernah saya ingat dulu sekali, waktu di Ciwayang ada orang mortas, laporan sama bapak saya, tangkap sama bapak saya, diinterogasi. Dia mau nyogok pakai ikan portas, hasil portasan, wah berapa kilo mah, ikan tawes, nilem, saya ingat itu. Sama bapak saya, dia bilang, orang mah ngomong disogok, ngomong disogok kieu mah namanya arek nyelakakeun orang, mau bikin penyakit buat saya. Saudara itu, Anda itu harus beli kuripan kalau sekarang. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin bahasa Indonesianya anak kecil, ikan itu 2 tanggungan. Kalau sekarang mungkin sekitar 400 ekor lah bisa itu. Nah, maneh tak eta 2 tanggungan anclumkeun kana walungan. Itu sehingga orang tersebut takut, udah beli itu langsung dikasih ke kali Ciwayang. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, ikan-ikan gabusnya udah mulai makan. Jadi jangan berkecil hati kalau seandainya tidak mendapatkan bibit dari pembudidaya. Anda harus berusaha mencari dari pemancing aja, yang sering mancing itu kita pesen, kalau dapat bawa hidup-hidup, mau besar mau kecil kayak, mau jantan kayak mau betina kayak, yang penting hidupin dulu, bawa ke kolam ya. Dan saya juga begitu, dan saya juga punya keyakinan dari 5 ekor itu pasti ada jantan dan betina, gitu aja. Itu pasti itu. Tak mungkin lah jantan semua, betina semua. Nah, setelah itu kita perhatikan terus, tekun, lama kelamaan dia bertelur. Saya yakin itu. Dan saya juga bisa ini bukan karena masih pelatihan di mana ya. Saya juga bisanya alami lah, alami ya, perhatikan ikan gabusnya, kehidupan alamnya gimana, lihat kualitas air di alamnya itu kayak gimana sih. Dan kebetulan saya juga belum tahu, saya pelihara ikan gurame, jadi tahu lah itu saya budidaya yang baik dan benar. Waduh, ikan gabus ini udah diteliti, bermanfaat sekali ya, karena kandungan proteinnya tinggi. Itu udah di lab, wah udah benar-benar penelitian itu, tidak bisa, bukan karena mitos ya, di atas penelitian. Mengandung protein tinggi dan albumin tinggi. Albumin ini sangat bermanfaat untuk mengobati luka ya. Pengeringan, cepat kering, malah bisa untuk diabetes ya.
untuk stunting, kekurangan gizi, sehingga banyak di orang bayi yang pendek itu ibu-ibu dengan makan ikan gabus ini membantu pertumbuhan janin, sehingga akan baik. Nah, caranya gimana? Caranya ya di sop ya, di sayur ya, sehingga airnya itu sangat bagus, apalagi dagingnya enak. Ikan gabus juga udah dibikin kapsulnya ekstra ikan gabus, diproduksi udah banyak sekarang ya. Karena kekurangan ikan gabus, pasokan dari alam liar, banyak yang membudidayakan. Saya juga tertarik, yaitu pertama-tamanya yang penting Anda tekun dan Anda punya keyakinan dan fokus bahwa saya bisa, gitu aja ya. Pada rekan-rekan maupun pemirsa ya, yang menonton channel saya ini, dimohon keikhlasannya untuk subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Loncengnya kita pijit, sehingga perkembangan budidaya gabus di channel saya dapat diikuti terus, karena saya akan memvideokan ataupun memberikan cara-cara tentang budidaya gabus tanpa dihalangi sedikit pun, karena juga saya belajar bukan karena hasil pelatihan lah, hasil daripada otodidak. Dulu saya pingin pelatihan cuman mahal lah, yang ada di daerah Jawa dan Bogor mahal itu. Satu mahal, kedua nyita waktu juga ya. Tapi saya yakin saudara-saudara cuman menyimak video saya, Anda bisa lah, yakin saya punya keyakinan. Nah, gabus-gabusnya ini sebelah sini udah bisa bertelur ini. Anda itu harus bisa bersatu dengan alam, bersatu dengan ikan. Pelajari habitat airnya. Nanti saya akan udah ada itu. Cara mengolah air nanti ada. Ini juga bisa ini pakai maggot, karena saya juga budidaya maggot ya. Mungkin kalau misalkan berbarengan gabus dengan budidaya maggot kelihatan sulit gitu. Perlahan aja Anda budidaya gabus, pakan pelet lah yang paling gampang, bisa beli di toko-toko ya. Ini saya perlihatkan ini pakai pelet caranya. Jadi kalau udah berkembang ya, untuk memperkecil biaya produksi, bisa pakai maggot. Dengan budidaya maggot, lihat dari saya bisa, karena budidaya maggot saya itu satu bisa di tempat pemukiman karena tidak bau, karena saya itu mempergunakan media ataupun pakannya itu ampas tahu dan ampas kelapa yang difermentasi sehingga wangi, dan panen magotnya nggak akan lama ya. Dengan pakan-pakan dan medianya bisa di blender ya. Nah, itulah cara menjinakkan ikan gabus hasil tangkapan dari alam liar ya.
cuman saya tidak mengharapkan menangkap dengan setrum ya, dan pakai tuak ya, itu akan merusak alam ya. Dan kalaupun Anda dapat pakai setrum juga gak akan baik untuk budidaya, karena jaringan-jaringan yang udah pada mati. Itulah mungkin video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berinspirasi lah buat yang menonton. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa. Terus ikuti channel saya, mohon dengan keriduan dan keikhlasannya dan subscribe, like, comment, share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.